Nah, jadi pemirsa, bersama saya sudah ada dua pengurus di Subuh Bikers ya. Nah, jadi di sini ada ketuanya Mas Muhammad Arianto dan juga bagian humasnya pemirsa di sini Mas Tri Sutrisno. Jadi kita akan tanya-tanya untuk awal terbentuknya komunitas ini tuh seperti apa sih? Izin menjawab, betul. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bikers Subuhan Palangkaraya ini alhamdulillah di Kota Palangkaraya sendiri sudah berumur sekitar 2 tahun. 2 tahun. Jadi awal terbentuknya itu di 2019 itu pada saat Ramadan ya. Pada saat Ramadan kita ada kumpul-kumpul, kita ada diskusi dan kita ya itu mungkin awal terbentuknya dari Bikers Subuhan Palangkaraya. Jadi udah berumur 2 tahun lah di Kota Palangkaraya. Dan mungkin ya waktu awal jamaahnya tidak sebanyak ini. Jadi bisa dihitung jari lah dari awal-awal terbentuknya. Dan dari mereka-mereka itulah pencetus-pencetus Bikers Subuhan Palangkaraya. Dan alhamdulillah dengan berjalan waktu selama 2 tahun ini, alhamdulillah jamaah kita meningkat. Jadi kalau di hari-hari biasa, kita biasanya kalau jamaah Subuhan Palangkaraya itu sekitar 30-50 orang yang mengikuti subuhan di jadwal Bikers Subuhan Palangkaraya. Tapi kalau di waktu weekend, Sabtu atau Minggu, atau mungkin ada event-event dari Bikers Subuhan Palangkaraya, alhamdulillah bisa tembus sampai 100 orang bisa tembus untuk jamaah kita. Nah, selama perjalanan 2 tahun, jadi apa aja sih acara-acara yang biasa dilaksanakan nih di sama Subuh Bikers? Apalagi musim pandemi seperti ini mungkin. Jadi kegiatan-kegiatan Bikers Subuhan Palangkaraya selain kita sholat subuh berjamaah, jadi kita ada beberapa agenda yang kita laksanakan yang untuk apa ya, menarik perhatian dari kawan-kawan untuk semangat lah untuk bersama Bikers Subuhan Palangkaraya. Jadi yang pertama kita yang pastinya sholat subuh berjamaah itu setiap hari kita laksanakan. Jadi emang dari awal terbentuknya itu kita emang udah rutin setiap hari. Jadi setiap hari kita keliling dari masjid-masjid ataupun musola yang ada di Kota Palangkaraya. Terus setelah kita sholat subuh kita ada istilahnya ngopi. Jadi ngopi itu ngobrol perkara iman. Nah, jadi ngopi itu ngobrol perkara iman. Jadi setelah wirid sholat subuh kita biasanya bergeser ke teras masjid untuk santai lah. Kita ada ustadznya yang bisa tausiah, terus ada tanya jawab. Nah, kita bisa sharing ilmu tentang keagamaan. Nah, terus dari itu kita ada kegiatan-kegiatan juga Bikers Subuhan Palangkaraya, yaitu yang pertama majelis taklim kita di malam Senin dan juga ngaspal. Jadi istilahnya kita anak-anak motor ngaspal. Jadi ngaspal itu istilahnya mengaji sambil menghafal. Nah, jadi kegiatannya ngaspal, mengaji sambil menghafal. Disingkat, itu kita laksanakan di Bikers Subuhan Palangkaraya di sekretariatnya di kilometer 2,5 Ciliribut. Nah, iya. Terus kita agenda mingguan juga kita ada sedekah subuh. Jadi sedekah subuh tadi kita kelola dari kawan-kawan setiap harinya itu sedekah, namanya sedekah sukarela lah dari kawan-kawan. Ya bebas dari hatinya. Jadi setiap hari kita kelola, kumpulkan, dan setiap hari Jumat itu kita gunakan untuk donasi. Jadi yang pertama mungkin donasi dari anggota Bikers Subuhan Palangkaraya yang kena musibah misalkan, atau yang perlu kita bantu. Terus ataupun kegiatan-kegiatan donasi yang umumnya membantu masyarakat ataupun untuk pembangunan masjid kita laksanakan juga. Terus yang rutin adalah kita pemberian makan siang gratis di masjid yang ada di Kota Palangkaraya itu pada Jumat. Jadi setelah kita sholat Jumat kita ada pemberian makan siang gratis. Itu sih yang kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan di Bikers Subuhan Palangkaraya. Oh ya, satu lagi yang agenda bulanan kita itu ada kegiatan namanya Tadabur Alam. Tadabur Alam tuh istilahnya kita kayak gathering sesama anggota, tapi kita laksanakan sebulan sekali. Jadi untuk memupuk rasa persaudaraan lah dari kawan-kawan, kita bisa rame-rame di situ, kita bisa saling happy. Kita biasanya tetap kita sisihkan sesi tausiah, kita ada lanjut ke game biasanya atau permainan-permainan untuk memupuk itu. Jadi gitu sih kegiatannya. Alhamdulillah nih pemirsa. Jadi kalau untuk acaranya itu sebenarnya full ya, dari selama 2 tahun itu yang pasti lebih mendekatkan diri kepada Allah nih anak-anak mudanya ya kan. Nah, kalau untuk misalnya pemirsa di rumah, kawan-kawan di luar pengen gabung sama komunitas ini gimana nih? Oh gitu. Kalau untuk caranya lah. Jadi kita tidak ada syarat khusus, tidak ada syarat khusus untuk gabung Bikers Subuhan Palangkaraya. Yang pasti dia mau bangun lebih awal untuk sholat subuh berjamaah. Itu aja. Berjuang subuh itu berarti Mas ya. Mungkin syarat utamanya itu adalah muslim sih. Iya, pasti. Berarti harus muslim gabung ke Bikers Subuhan Palangkaraya. Ya, jadi muslim, dan yang pasti harus mau bangun lebih awal untuk
kita sholat subuh berjamaah, seperti itu sih. Iya, benar. Dan yang pasti teman-teman kalau bergabung di Bikers Subuhan Palangkaraya ya harap mengikuti peraturan lah yang ditetapkan di Bikers Subuhan Palangkaraya seperti itu. Seperti halnya tadi untuk anggota baru misalkan 7 hari berturut-turut ataupun 15 kali berturut-turut gabung di Bikers Subuhan Palangkaraya untuk bisa menggunakan atribut Bikers Subuhan Palangkaraya seperti itu. Karena atribut ini sebagai apa namanya lambang kebesaran kita lah. Iya. Sama-sama kita jaga seperti itu. Wajahnya lah ya sepertinya. Iya, wajahnya. Nah, kalau untuk latar belakangnya sendiri, kenapa harus komunitas bikers? Terus kan lebih ke agama gitu loh. Kan banyak nih komunitas-komunitas di luar yang mungkin kayak contohnya ya, mungkin dia nongkrong-nongkrong kayak yang udah nongkrong-nongkrong gitu aja. Tapi kenapa jadi tersisipkan udah masukkan sih dalam agama sambil kita menjalankan hobi gitu loh. Oke. Kenapa tuh? Kita sih sebenarnya membawa 2 elemen ya, bilangnya 2 elemen. Yang pertama elemen bikersnya, terus yang pertama elemen keagamaannya. Jadi kenapa kita membuat sebuah komunitas yang bisa merangkup dua-duanya ya, kita pengennya teman-teman yang punya hobi bikers bisa apa namanya memperbaiki diri lah di luar dari citra bikers di luar sana yang mungkin hanya nongkrong-nongkrong atau hura-hura seperti itu. Kita tidak menilai itu, tapi kita pengen sama-sama belajar. Ayo kita istilahnya hobi jalan, ibadah jalan seperti itu. Jadi hobi bikersnya jalan, kita ibadahnya juga jalan. Kita juga kadang-kadang ada kegiatan touring-touring. Jadi touring kita tuh tidak hanya sekedar touring pergi ke sana kemari, tapi tidak. Tapi di Bikers Subuhan Palangkaraya kalau touring kita biasanya ke ziarah. Ziarah ya. Nah, jadi kita touringnya dapat dari anak bikersnya, terus kita keagamanya, ziarahnya juga dapat itu. Oke. Luar biasa nih pemirsa. Jadi dunia dan akhirat tuh seimbang sebenarnya. Iya, ya? insya Allah. Ya kan? Insya Allah. Nah, jadi untuk kedepannya nih visi misinya dari komunitas sendiri ini apa? Ya, boleh. Kita ceritanya mungkin atau ada harapannya. Jadi ya. Gitu. Boleh. Jadi ini sebagai gambaran lah ya untuk kedepannya menurut Mas Muhammad Ariantanya gimana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk visi misi Bikers Subuhan ke depan, yang jelas kita terus mengajak terkhusus para bikers supaya mau bergabung di sini menuju pada kebaikan anak-anak muda tujuan kita. Jadi kedepannya memang kita harus lebih baik lagi lah daripada sebelumnya. Kita yang namanya ada program yang namanya itu ngaspal kan, kayak apa itu takliman ya, betul, pengajian itu. Jadi untuk para anak muda kita arahkan ke sana supaya mau lebih baik lagi, terlepas dari cepat nongkrong ya kan. Untuk visi misinya itu sih yang jelasnya, kita cuma mengajak anak-anak muda terkhusus para bikers supaya mau bergabung di sini. Jadi ibadahnya jalan, hobinya juga jalan, itu sih. Iya. Intinya. Oke. Jadi sebagai wadah ya untuk para anak-anak muda supaya hobinya jalan tapi ibadahnya tetap jalan juga. Benar sekali. Jadi sambil menambah ilmu untuk akhirat ya pemirsa, karena kan di dunia ini hanya sementara tadi. Oke. Jadi terakhir nih pertanyaannya. Gimana sih, ada nggak pesan untuk para teman-teman di luar sana, pemirsa yang masih muda-muda kan, milenial ini kan biasanya untuk belum ada apa ya, bukan untuk pegangan hidup sih sebenarnya, dia kan kayak lebih mencari jati diri gitu loh. Ini gimana nih pesannya untuk mereka supaya bahasanya hobi jalan, akhiratnya juga jalan gitu loh. Ada nggak? Kalau dari saya pribadi sih mengajak pada teman-teman ya. Mungkin kita juga dulu pernah yang namanya jadi bikers yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan ya kan, touring ke sana kemari, tapi kita harus yang tahu yang namanya sahabat dunia akhirat gitu. Bukan cuma sahabat di dunianya kita cari di sini kan. Jadi kita cari itu sahabat yang benar-benar sahabat sampai ke akhirat sana. Nah, disinilah tempatnya mungkin kita bisa menjadi sahabat yang sesungguhnya di sini ya kan. Kita sama-sama ke jalan yang diridhoi Allah sama-sama. Nah, itu menjadi yang lebih baik lagi, saling mengingatkan. Itu sih kita bedanya sama klub-klub lain. Jadi di Bikers Subuhan ini insya Allah kita lebih baik daripada klub yang hanya sekedar nongkrong. Di sini lengkap semuanya, hobi juga jalan, apa-apa semua bisa kita curahkan di sini. Itu sih.
Amin ya, semoga untuk biker subuhan nih pemirsa selalu ke depannya tuh terus jalan, Amin, amin, terus ya Rabbal makin besar lagi lah komunitasnya. Kalau bisa tidak hanya di Palangkaraya ya. Apa di kota ini udah ada nih? Sudah. Sudah ada ya? Untuk komunitas biker subuhan ini bersifat nasional. Jadi di Nasional. kota-kota besar ada. Udah ada. Untuk region Kalimantan aja sekitar 7 adalah Kalimantan Tengah ya. Ada 7 komunitas, ada biker subuhan Kapuas, biker subuhan Sampit, dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi semua di provinsi insya Allah akan ada di biker subuhan. Iya. Nah pemirsa tadi kita sudah tanya-tanya dengan Mas Muhammad Arianto sebagai ketua di sini, dan bagian humas juga Mas Tri Sutrisno ya. Terima kasih nih untuk sharing ilmunya. Tadi juga kita sudah mengikuti ya kan, tausiah, tanya jawab dan lain-lain. Terus ya juga sudah memberikan juga nih motivasi untuk teman-teman atau pemirsa di luar sana, yang mana sambil menjalankan hobi tadi, balik lagi kita tetap harus ingat kepada Allah ya kan. Nah jadi pemirsa, demikian acara Cahaya Mahacahaya pada hari ini. Tepatnya kita terima kasih sekali nih dari Dayak TV sudah diundang oleh biker subuhan. Jadi kita tadi walaupun nggak sempat ya Mas ya kita ngikutin acara lainnya, mungkin next untuk acara selanjutnya bisa nih kita ikut lagi gitu kan. Boleh, Ya. boleh. Jadi ini pemirsa, terima kasih sudah mengikuti acara Cahaya Mahacahaya. Saya Mamai Tunjang dan Mas Kian, terima kasih. Kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.